Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, 49 motor terjaring razia knalpot brong di Lampung Tengah. Sebanyak 49 unit motor terjaring razia yang digelar di Polres Lampung Tengah pada Jumat 19 Januari 2024. Mereka terjaring razia karena menggunakan knalpot brong di jalan raya. Polisi pun meminta pemilik motor mengganti knalpot dengan yang standar. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan rata-rata yang terjaring razia adalah pelajar yang hendak berangkat sekolah. Andik menjelaskan razia knalpot brong dilakukan jajaran Satlantas mulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Motor yang disita bisa diambil kembali, namun dengan syarat harus mengembalikan knalpot yang sesuai dengan standar serta menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Kapolres mengatakan kegiatan tersebut merupakan instruksi Kapolri yang diteruskan ke semua jajaran. Halo Mas, atau bener Lampung? Kaisang Pangarep kunjungi Lampung dan targetkan Gibran menang. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep datang ke Lampung dan menitipkan kemenangan untuk Gibran Rakabuming. Kaisang Pangarep menyampaikan pada Ketua Tim Kampanye Daerah Lampung yakni Faisal Jausal dan juga relawan Pro Jokowi atau Projo saat ngopi bersama di Els Coffee Roast dari Bandar Lampung pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, ia sempat menanyakan target dari tim kampanye daerah untuk kemenangan Prabowo Gibran di Lampung. Pertanyaan Kaisang dijawab oleh Ketua TKD Prabowo Gibran, yakni Faisal Jausal dengan angka 70%. Dengan target tersebut, Kaisang yakin Prabowo Gibran dapat meraih angka 75%. Diketahui bahwa sebelumnya saat ini putra bungsu dari Presiden Joko Widodo tersebut tengah melakukan safari politik di Lampung. Salah satu agenda yang dilakukan yakni melantik pengurus DPD PSI di 14 kabupaten ataupun kota. Perbaiki atap yang bocor, warga Gedong Tataan malah tersengat arus listrik. Sedang memperbaiki atap ruko yang bocor, pria asal Gedong Tataan Lampung tersengat arus listrik di ruko Master Chicken di Jalan Ahmad Yani, Gedong Tataan pada Jumat 19 Januari 2024 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kapolsek Gedong Tataan, Kompol Mulyadi menjelaskan korban yakni Habibi 50 tahun yang merupakan warga dusun Pasar Minggu Gedong Tataan Pesawaran. Diungkapkannya peristiwa tersebut saat korban melakukan perbaikan atap ruko yang bocor milik Jamaluddin, 59 tahun warga desa Kebagusan. Namun saat melakukan perbaikan tak sengaja korban menyentuh salah satu kabel PLN. Tak hanya itu, atap itu juga berdekatan dengan kabel terbuka bertegangan tinggi. Akibat kejadian itu peristiwa korban mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya. Korban kini telah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Sementara itu untuk saksi mata, Rudi menuturkan saat ini kondisinya sedang turun hujan dan korban hendak turun. Namun saat hendak turun, korban langsung tersengat arus listrik karena dari atap ruko itu sangat dekat dengan kabel bertegangan tinggi. Rudi menjelaskan setelah mengetahui ada yang tersengat listrik, dirinya bersama dengan penjaga ruko yang lain langsung menurunkan korban tersebut. Polda Lampung menangkap pasutri pelaku pembobol ATM 122 juta. Jajaran Diskrimum Polda Lampung berhasil menangkap dua pelaku pembobolan dengan modus ganjal ATM. Ternyata pelakunya merupakan pasangan suami istri yakni RK 31 tahun dan juga DN 32 tahun. Korban aksi kedua pelaku yakni Mardi Syahperi 65 tahun. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan RK dan DN diamankan di kontrakannya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten pada Rabu 18 Januari 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Mardi Syaperi adalah pensiunan pegawai dari Universitas Lampung atau Unila. Ia kehilangan uang sebesar 122 juta saat musim ATM di SPBU yang berada di Jalan Sultan Agung macet pada Minggu 24 Desember 2023. Mardi membenarkan uang di rekeningnya sebesar 122 juta itu raib. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengenakan jaket kuning terlihat mengganjal mesin ATM terlebih dahulu dengan menggunakan tusuk gigi. Saat masuk ke kartu ATM ke mesin, ia mengalami kendala. Ia menduga pelaku mengintip nomor PIN kartu ATM miliknya. Tak berselang lama, korban memperoleh banyak notifikasi ada transaksi penarikan uang. Dari notifikasi itu, pelaku terdeteksi mengambil uang di beberapa agen ATM ini, diantaranya di Wai Halim, Labuan Ratu, hingga Rajabasa. Ribuan hektar sawah di Desa Sungai Badak, Mesuji, Lampung terendam banjir. Ribuan hektar sawah milik petani di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terendam banjir pada Jumat 19 Januari 2024. Salah satu petani di Desa Sungai Badak bernama Agus mengatakan ada ribuan hektar sawah di Desa Sungai Badak terdampak banjir. Agus menyebut bencana banjir yang menenggelamkan sawah miliknya itu sudah terjadi hampir seminggu dan terparah terjadi sejak kemarin. Hingga saat ini pun ia menjelaskan banjir tidak kunjung surut dan menenggelamkan sawah di Desa Sungai Badak. Dikatakan oleh Agus, banjir yang menenggelamkan sawah miliknya cukup parah kondisinya. Ketinggian air pun bisa mencapai sepinggang orang dewasa. Ia juga memastikan sawah miliknya akan gagal tanam akibat banjir yang melanda itu. Warga Merak Belatung keluhkan pembangunan pantai baru. Warga desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan mengeluhkan satwa liar yang masuk ke lingkungan rumahnya. Satwa liar yang masuk ke dalam rumah warga di desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tersebut berupa monyet dan juga biawak. Penyebab monyet dan juga biawak masuk ke dalam rumah warga di desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tersebut diduga karena pembukaan atau pembangunan jalan menuju pantai baru yang ada di desa tersebut. Akibat dari pembukaan atau pembangunan jalan menuju pantai baru yang ada di desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, ekosistem satwa-satwa tersebut terganggu dan mereka masuk ke lingkungan rumah warga. Diduga saat pembangunan pantai baru tersebut terdapat aktivitas pengerukan pasir pantai dari laut dan juga ditimbun ke darat yang bisa saja merusak ekosistem laut setempat. Menurut informasi dari Kades Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Joni Arizon, pantai tersebut menyewa tanah dari PT PN 7. Pihaknya juga sempat mengkonfirmasi ke PT PN 7, lalu mengecek dahulu lokasi pantai yang dimaksud. Menurut informasi, pantai baru yang ada di desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tersebut milik seorang fotografer terkenal asal Jakarta. Perpusda Lampung berencana kumpulkan 6.000 naskah kuno Lampung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung berencana mengadakan penelusuran terkait naskah kuno Lampung. Hal itu sebagai upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung untuk mengangkat kearifan lokal. Lanjutnya, lebih pihak juga mengatakan bila koleksi mengenakan budaya daerah, lokal, dan naskah-naskah kuno yang ada di Perpustakaan Daerah Lampung ini dirasa sangat kurang. Sehingga menurutnya perlu diadakan kegiatan semacam hunting atau berburu naskah-naskah kuno. Lebih lanjut, koleksi naskah kuno tersebut diperkirakan akan dikumpulkan hingga berjumlah 6.000 naskah dan nantinya naskah tersebut akan disajikan secara digital. Maka dari itu, untuk mencapai target tersebut, pihaknya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti dosen universitas, mahasiswa penulis lokal, hingga tokoh budayawan.